Pendekatan pengembangan kurikulum untuk memahami kerangka kerja pendidikan yang efektif. Pendekatan berbasis tujuan. Pendekatan ini dibagi menjadi 3. Pendekatan berbasis tujuan adalah cara atau strategi pembelajaran yang diawali dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan berbasis tujuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, fokus pada hasil. Kurikulum dirancang berdasarkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Berarti, pembelajaran tidak hanya melihat proses, tetapi menekankan pada capaian akhir yang diperoleh peserta didik. Nah, yang kedua ada evaluasi terarah. Penilaian langsung mengukur pencapaian tujuan yang ditetapkan. Maksudnya bagaimana? Yaitu evaluasi terarah ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dirancang agar benar-benar mengukur kemampuan atau kompetensi. Nah, yang terakhir ada efisiensi pembelajaran, mengarahkan proses belajar agar lebih fokus dan efektif mencapai target, yaitu merujuk pada bagaimana proses belajar dapat berjalan dengan efektif, tepat waktu, dan tidak membuang sumber daya. Efisiensi terlihat ketika metode, media, dan strategi yang digunakan benar-benar membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan berbasis isi. Pendekatan ini menekankan pada pengetahuan siswa. Pendekatan berbasis isi. Pendekatan berbasis isi ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengetahuan. Kurikulum menitikberatkan pada penguasaan materi pelajaran yang komprehensif, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada struktur disipliner yang kuat. Maksudnya bagaimana? Berarti materi pelajaran disusun berdasarkan kerangka keilmuan yang jelas dan sistematis. Setiap bidang studi memiliki konsep dasar, prinsip, teori, dan metode tertentu yang menjadi pondasinya. Nah, yang kedua ada informasi yang relevan dan mendalam, yaitu mengacu pada penyajian materi yang tidak hanya sesuai kebutuhan pembelajaran, tetapi juga dijelaskan secara komprehensif. Artinya, siswa tidak sekadar menerima informasi permukaan, tetapi diajak untuk memahami hubungan, makna, dan konteks dari materi tersebut. Pendekatan berbasis proses ini terbagi menjadi 3. Pendekatan berbasis proses menekankan pada pengelolaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana pembelajaran terjadi, bukan hanya hasil akhir. Belajar melalui pengalaman, fokus pada bagaimana siswa belajar bukan hanya apa yang mereka pelajari. Berarti, menempatkan perhatian pada proses dan metode pembelajaran yang dialami siswa selama belajar, bukan hanya sekadar hasil akhir atau materi yang mereka kuasai. Kemudian ada keterampilan proses, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Maksud dari kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara sistematis, logis, dan reflektif sehingga seorang siswa bisa mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah berdasarkan pertimbangan akal sehat dan bukti. Yang dimaksud dari kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk mengenali masalah, mengumpulkan dan mengelola informasi yang relevan, merumuskan masalah, serta menentukan dan mengevaluasi solusi yang paling efektif dan praktis untuk seorang siswa. Selanjutnya, ada kemampuan kolaborasi, artinya kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada metode aktif, mendorong partisipasi aktif siswa melalui diskusi proyek dan eksperimen. Maksud dari kutipan di atas adalah, dalam konteks ini, siswa tidak hanya menjadi penerima pasif materi, tetapi sebagai subjek yang aktif berkontribusi, berinteraksi, dan mengalami proses belajar secara nyata. Pendekatan berbasis kompetensi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
penguasaan keterampilan, yang kedua aplikasi nyata, dan yang ketiga evaluasi berbasis kinerja. Yang pertama, penguasaan keterampilan. Dalam pendekatan berbasis kompetensi, fokus utama adalah penguasaan keterampilan secara tuntas, bukan sekadar menyelesaikan materi atau jumlah jam belajar. Yang kedua, aplikasi nyata. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran harus berkaitan dengan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan atau dunia kerja. Pembelajaran ini bersifat kontekstual, seperti proyek, simulasi, studi kasus, dan praktik lapangan. Yang ketiga, evaluasi berbasis kinerja. Dalam pendekatan berbasis kompetensi, tidak hanya menggunakan tes tertulis, tetapi tidak menilai kinerja nyata seperti peserta didik. Fokus pada bagaimana peserta menunjukkan kemampuan mereka pada tugas sesungguhnya. Pendekatan humanistik dalam proses pengembangan kurikulum. Pendekatan ini untuk mengembangkan potensi setiap individu. Pendekatan humanistik adalah sebuah filosofi dan teori psikologi yang menekankan keunikan individu, potensi pribadi, kehendak bebas, dan dorongan internal untuk berkembang serta mencapai aktualisasi diri. Pendekatan humanistik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan pusat siswa. Dalam psikologi humanistik, model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap siswa unik, memiliki potensi internal untuk berkembang, dan berhak menentukan pengalaman belajarnya sendiri. Fokusnya adalah pada perkembangan holistik siswa, bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik, dengan peran guru sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat dari segala aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, ada pengembangan holistik. Pengembangan holistik adalah metode yang memandang individu secara utuh, berfokus pada pertumbuhan dan pemenuhan potensi di semua aspek kehidupan mereka, termasuk emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Pendekatan ini menekankan kemandirian, tanggung jawab pribadi, dan pengembangan motivasi intrinsik untuk mencapai aktualisasi diri. Berikutnya ada kreativitas dan otonomi. Dalam pendekatan humanistik, kreativitas dan otonomi atau biasa disebut dengan kemandirian dipandang sebagai aspek fundamental dari potensi manusia yang melekat dan penting untuk mencapai aktualisasi diri. Mengenai hubungan antara keduanya dalam perspektif humanistik, otonomi atau kemandirian adalah pengembangan diri. Otonomi melibatkan kemampuan individu untuk menyadari dirinya sendiri, berpikir, dan membuat keputusan atas perilakunya. Ini mencakup tanggung jawab pribadi atas tindakan dan pilihan hidupnya. Dan motivasi intrinsik otonomi adalah katalisator penting untuk motivasi intrinsik, yang berarti dorongan internal untuk melakukan sesuatu demi kepuasan pribadi, bukan karena paksaan eksternal. Lingkungan yang mendukung. Psikologi humanistik seperti Carl Rogers menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, tanpa ancaman, di mana individu merasa bebas untuk mengekspresikan diri dan mengeksplorasi masalah mereka sendiri. Berikutnya ada kreativitas. Yang poin pertama adalah potensi unik. Setiap individu dipandang unik dan memiliki potensi individual untuk dikembangkan, termasuk potensi kreativitas. Poin kedua, ekspresi diri. Kreativitas adalah manifestasi dari kepribadian yang matang dan kemampuan untuk terbuka terhadap pengalaman baru. Ini bukan hanya tentang aspek kognitif, tetapi juga sikap dan kekuatan internal. Poin ketiga, tingkat tertinggi kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, pemanfaatan penuh bakat, kapasitas dan potensi yang ada dalam diri seseorang dan seringkali diwujudkan melalui kreativitas adalah bagian dari pencapaian tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan, yaitu aktualisasi diri. Berikutnya ada perbandingan antara pendekatan. Perbandingan antara pendekatan pembelajaran berbasis proses, berbasis tujuan, dan berbasis isi, menunjukkan fokus utama yang berbeda dalam desain dan pelaksanaan pembelajaran keterampilan belajar. Ketiga pendekatan ini memiliki karakteristik, tujuan, dan metode evaluasi yang kontras. Berikutnya ada integrasi pendekatan. Integrasi pendekatan adalah cara pandang dan analisis yang menyatukan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini bertujuan untuk memadukan berbagai disiplin ilmu atau antara ilmu dan agama, agar tidak ada lagi dikotomi keilmuan, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik. Materi berikutnya ada masa depan pengembangan kurikulum, akan menuju pendidikan yang lebih relevan dan adaptif. Dengan cara berfokus pada keterampilan abad ke-21, memanfaatkan teknologi seperti AI dan gamifikasi
mengadopsi paradigma merdeka belajar yang berpusat pada siswa serta memasukkan materi yang responsif terhadap perubahan sosial dan isu-isu global. Tujuannya adalah untuk membekali siswa dengan kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, dan adaptasi, sehingga mereka siap menghadapi tantangan masa depan yang dinamis. Nah, itu tadi adalah isi materi dari pendekatan pengembangan kurikulum. Dari materi pendekatan kurikulum, banyak sekali hal yang dapat kita ambil dari banyak pendekatan tersebut. Sebagai acuan kita untuk calon guru untuk mengembangkan sebuah kurikulum yang efektif dan efisiensi di kalangan siswa dan di pendidikan Indonesia.